Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septi Dwi Julianti dengan NIM 20.01.02.0002 Prodi Akuntansi. Baiklah, pada pertemuan keempat ini Ibu Yuli Nur Hayati SEAK MSI memberikan tugas tentang jurnal umum. Sebelum membahas lebih lanjut lagi tentang jurnal umum dan contoh-contohnya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang jurnal umum. Jurnal umum merupakan catatan dan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan perkiraan yang akan didebit dan dikredit, disertai dengan jumlahnya masing-masing dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Di sini juga ada tentang pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi ini terbagi menjadi 4. Ada aktiva tambah, hutang tambah, dan modal tambah. Aktiva sama dengan hutang plus modal, sedangkan aktiva tambah sama saja dengan masuk debit, dan hutang tambah lagi, sedangkan aktiva tambah masuk sama dengan masuk debit, hutang tambah sama dengan masuk kredit, modal tambah sama dengan masuk kredit. Di sini juga ada catatan jurnal. Catatan jurnal ini dibagi menjadi 3. Menentukan setiap perkiraan akun yang terkait dan mengelompokkan setiap akun berdasar tifenya atau berdasarkan aktiva, hutang, atau modal. Menentukan apakah tiap transaksi tersebut bertambah atau berkurang. Kita menentukan transaksi tersebut bertambah atau berkurang dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Yang ketiga, mencatat transaksi ke dalam jurnal, termasuk penjelasan singkat. Akun pada sisi debit dicatat terlebih dahulu, diikuti pada sisi kredit. Total debit harus selalu sama dengan total kredit. Artinya, total kredit dan total debit ini harus balance, harus sama. Di sini juga ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini melalui tahap bukti transaksi, kemudian jurnal, kemudian buku besar, dan laporan keterangan. Sebelum kita memasuki jurnal, kita melalui dulu fase transaksi, bukti transaksi. Baru kita masuk ke fase jurnal. Setelah kita masuk ke jurnal, kita masuk ke buku besar. Terus lalu laporan keuangan. Baik, di sini ada debit sistem debit kredit. Di sini terbagi menjadi 5. Ada kelompok akun aktiva, aset, dan harta. Kelompok aktiva, aset, dan harta ini di debitnya bertambah, di kredit berkurang. Sedangkan kelompok liabilitas atau kewajiban atau hutang, dia di debitnya berkurang, sedangkan di kreditnya dia bertambah. Kelompok modal dan prive, kalau modal dia di debitnya berkurang, sedangkan di kredit dia bertambah. Sedangkan prive di debit dia bertambah, di kredit dia berkurang. Yang keempat, pendapatan atau penjualan. Di debit dia berkurang dan di kredit dia bertambah. Terakhir ada beban. Beban di debit dia bertambah, di kredit dia berkurang. Baik, untuk memahami lebih lanjut lagi, mari kita simak video contoh jurnal umum. Pada tanggal 1 Juli 2019 menerima pendapatan jasa pemeriksaan pembukuan beberapa perusahaan secara tunai sebesar 6 juta. Baik, di sini keterangannya pada tanggal 1 Juli kasnya bertambah di debit sebesar 6 juta rupiah, sedangkan pendapatan jasanya berkurang di kredit sebanyak 6 juta rupiah.
Pada tanggal 2 Juli 2019 membayar rekening telepon dan air sebesar 200.000. Di sini keterangannya beban telepon dan air bertambah di debit sebanyak 200.000, sedangkan kasnya berkurang di kredit sebanyak 200.000. Oke, pada tanggal 3 Juli 2019 membayar gaji karyawan bulan ini sebanyak Rp4.800.000. Di sini keterangannya beban gaji debit bertambah di debit sebanyak Rp4.800.000, sedangkan kasnya berkurang di kredit sebanyak Rp4.800.000. Oke. Pada tanggal 4 Juli 2019, penerima di muka jasa pemeriksaan pembukuan sebuah perusahaan sebesar Rp700.000. Di sini keterangannya pada tanggal 4 Juli, kasnya bertambah di debit sebanyak Rp700.000 dan pendapatan jasanya berkurang di kredit sebanyak Rp700.000. Oke, pada tanggal 5 Juli 2019 menerima investasi dari pemilik berupa uang tunai sebesar Rp6.500.000. Keterangannya di sini, kas bertambah di debit sebanyak Rp6.500.000, sedangkan modal berkurang di kredit sebanyak Rp6.500.000. Oke, pada tanggal 8 Juli 2019 membayar di muka sewa kantor setahun sebanyak Rp4.600.000. Oke, di sini sewa dibayar muka bertambah di debit sebanyak Rp4.600.000 dan kas berkurang di kredit sebanyak Rp4.600.000. Pada tanggal 12 Juli 2019 membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp240.000. Di sini 12 Juli 2019 keterangannya perlengkapan kantor bertambah di debit sebanyak Rp240.000 dan kasnya berkurang di kredit sebanyak Rp240.000. Pada tanggal 14 Juli, membeli peralatan kantor berupa sebuah mesin tulis secara kredit sebesar Rp1.500.000. Di sini, 14 Juli 2019, keterangannya peralatan kantor bertambah di debit sebanyak Rp1.500.000 dan utangnya bertambah di kredit sebanyak Rp1.500.000. Oke. Di sini pada tanggal 18 Juli 2019 menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Mandiri sebesar Rp10 juta. Keterangannya di sini, kas bertambah di debit sebanyak Rp10 juta, sedangkan utang Bank Mandiri berkurang di kredit sebanyak Rp10 juta. Pada tanggal 20 Juli 2019 membayar biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp200.000. Keterangannya di sini kita tulis beban keamanan dan kebersihan. Beban keamanan dan kebersihan bertambah di debit sebanyak Rp200.000, sedangkan kasnya berkurang di kredit sebanyak Rp200.000. Terakhir, pada tanggal 22 Juli 2019, pemilik mengambil uang tunai sebesar Rp2 juta untuk keperluan pribadi. Baik, kita tulis di sini pada tanggal 22 Juli 2019, free pay bertambah di debit sebesar Rp2 juta, sedangkan kasnya berkurang di debit sebanyak Rp2 juta. Baik, hasil dari hitungan debit dan kredit ini harus sama, harus balance. Dan totalnya adalah Rp36.040.000. Ini total yang ada di debit. Di kredit pun sama, Rp3.040.000. Artinya, jurnal ini yang kita buat ini sudah balance. Oke. Itu saja video tentang jurnal umum dari saya. Jika ada kurang dan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.